Kalau kita ke Kaliurang belum beli jadah tempe, serasa belum sampai ke Kaliurang seperti itu. Saya itu kebetulan cucu Mbah Carek yang pertama kali, jadi masih istilahnya generasi keempat dan masih muda. Kalau Simbah dulu itu dari tahun 40-50-an itu sudah mulai jualan jadah tempe di daerah Kaliurang. Karena di Kaliurang itu ada tempat peristirahatan Ngeksi Gondo yang dari keraton itu, Simbah jualan keliling untuk jadah tempe. Dan untuk langganan jadah tempe itu ada langganan dari keraton. Dan lama-kelamaan dari jualan jadah tempe itu di daerah Kaliurang kan ada tempat wisata, dibuka wisata Kaliurang, dibikinkan kios di daerah Tlogo Putri. Dan untuk nama Mbah Carek sendiri itu kebetulan itu kan langganan dari keraton ada HB9 dulu langganan itu memberi nama jadah tempe Mbah Carek itu. Pertama kalinya gini Mbah, karena sekarang itu yang jualan jadah tempe sudah banyak sekali. Jadah tempe Simbah diberi nama jadah tempe Mbah Carek. Kalau nanti saya utusan untuk mau beli jadah tempe langsung bisa ke tempat Simbah. Dan kebetulan kan jadah tempe untuk pencetus yang pertama kali itu memang dari Simbah itu yang bernama Simbah Mbah Ngadikem, dan yang itu yang terkenal dengan Mbah Carek. Dulu-dulunya kalau Mbah Carek itu kebetulan dari suami Mbah Ngadikem itu Carek di daerah Pakem. Dan sampai sekarang jualan jadah untuk Mbah Carek sudah banyak dari anak-anak dan cucu dari Simbah itu jualan jadah tempe. Simbah itu masih ya sesepuh di Kaliurang seperti itu. Dia kan coba jualan untuk kan banyak sama baru bikin Ngeksi Gondo itu sama apa bangun itu Mas. Jadi kan istilahnya kalau zaman dahulu juga tukang-tukangnya itu kan pada pengen cemilan seperti itu juga. Lah Simbah itu jualan jadah sama tempe dipadu dengan tempe bacem itu. Lama-lama tetap berusaha jualan terus. Dan itu sekarang untuk jadi yang jadah tempe dipadukan untuk jadah tempe itu sudah menjadi ikon di Kaliurang, ini menjadi makanan khas. Jadi kalau kita ke Kaliurang belum beli jadah tempe serasa belum sampai ke Kaliurang seperti itu. Istilahnya itu kalau memang Simbahnya dulu jualan sekitar 50-an ya Mas. Kalau terkenal itu ya setelah di Kaliurang itu ada wisata itu, karena ada wisata jualan laku kan orang dari daerah kota kan ke Kaliurang dari hawa sejuk untuk menikmati jadah tempe seperti itu. Wah, langganan lama dari saat masih kecil itu dulu ada di parkiran sana, parkiran Logo Tri. Kita sudah sering cari, tapi karena sekarang sudah menyebar kemana-mana, banyak tempat yang harus pilihan ya. Yang dicari biasanya kombinasi jadah tempe, kemudian favorit pengiringnya adalah ini ampiang dan peyeknya ini yang kami nikmati di tempat. Kalau jadah tempe itu jadinya sekarang itu udah banyak saingannya. Jadi bagaimana kita bisa istilahnya nguri-uri jadah tempe itu tetap jadi makanan khas di Kaliurang, dan karena kita juga punya tenaga bisa menghidupi tenaga-tenaga kita yang berasal dari sekitar daerah ini juga seperti itu ya, kita berusaha untuk tetap jadah tempe itu bisa berada di tempat yang paling atas seperti itu.
Tapi sayangnya kalau jadah tempe itu kan belum bisa awet berhari-hari. Seperti kayak kalau bakpia kan bisa seminggu bisa untuk oleh-oleh luar kota. Makanya kemarin dari itu juga dari Mbah Carik, keluarga Mbah Carik sudah bisa membuat yang jadah frozen itu bisa dibawa ke luar kota tahan 1 minggu seperti itu. Malah kagum karena konsisten. Rasanya konsisten, ukurannya ya konsisten. Jadi ya kalau kita kesannya itu pokoknya dijaga betul-betul kualitasnya sama Mbah Carik. Ya terus jatuh cinta. Pokoknya kalau jadah itu ya cuma satu, Mbah Carik. Dan ini menurut saya ya, jadah kan makanan tradisional ya, lama ya. Mbah Carik ini punya ide jenius ya, membuat jadah menjadi disuka dan layak disajikan di tempat wisata dengan ukuran yang bite size ya, ukuran bisa untuk digigit, dimakan. Orang yang tadinya mungkin gak kenal jadah jadi pengen nyoba karena cukup kecil dan rasanya tadi disampaikan unik ya, dan itu standar sampai sekarang. Ya, kalau dulu itu makan jadah tempe itu awal-awalnya kita makan jadah, ditempeli tempe, ditempeli jadah lagi. Jadi 2 jadah di dalamnya ada tempe. Jadi kelar kayak burgernya Jawa kayak gitu. Seperti ada rasanya di gurih, nanti di tengahnya rasa-rasa manis dari tempe bacemnya itu. Ya kadang kalau orang awam kan ada yang nggak suka manis, cuma nyicipin jadahnya. Ada yang cuma wah saya kalau banyak banget kekenyangan cuman jadah 1, tempe 1 langsung dimakan itu udah bisa mewakili. Tapi kalau dulu itu biasanya jadahnya 2 di luar, tengahnya ada dalamnya ada tempenya seperti itu. Nah, kalau di Kaliurang bisa ini ada di sini itu ada nanti bisa sama teh poci, bisa ada untuk yang pas hawa dingin itu bisa untuk ada wedang jahe seperti itu, yang hangat-hangat wedang jahe, wedang uwoh itu ada bisa disajikan bersama. Ya, wajik juga. Wajiknya juga ini belum ngambil ini karena belum ngambil wajik ini. Wajik. Jadi diingetin. Wajik, jadah, tempe, terus pasangan itu. Kalau kesini ya 3-3-nya itu pasti kebeli. Dan ini saya kira minuman yang pas ditaruh di meja ya. Ini kan minuman jadul juga dulu ya. Botolnya zaman dulu kan nggak seperti ini, tapi ini minuman lama tahun 70-an. Iya, pas menemani makanan tradisional yang dibuat modern. Sebetulnya kalau cabang Mbah Carik itu tadi sudah saya katakan dari anak-anaknya membuat warung sendiri-sendiri ya, itu tapi untuk manajemennya sendiri-sendiri. Untuk yang pertama kali memang dulu itu Simbah yang di sini. Simbah kan kemarin untuk yang dari langsung dari keturunannya yang pertama dari Mbah Ngadikem punya anak Mbah Sudimah. Nah itu Simbah Sudimah itu yang pertama yang meneruskan itu. Terus dari anaknya Mbah Sudimah itu bikin warung, banyak yang meneruskan sendiri. Ada yang dari Pak Bejo, ada Bu Yunarti, ada almarhum Pak Sugeng, dan ada cucunya yang Mas Angga itu. Sebetulnya itu kalau yang tempat Simbah kebetulan memang di sini saya sekarang yang mengelola yang Simbah yang pertama. Jadah tempe gini ini ditiru di banyak tempat ya. Di banyak tempat, tetapi ya kita mantepnya pas rasanya yang pas, bacemannya itu juga nggak terlalu manis banget, tapi pas gitu ya. Terus kemudian jadahnya juga unik dan sangat konsisten lah. Kita suka rasanya konsisten. Apalagi kalau anget gini nih, wah. Nggak kering, nggak enak. Ya harapan kami untuk jadah tempe itu bisa kita jual ke luar kota, mungkin
dari pemerintah juga sudah memperhatikan. Kemarin juga di dalam yang dari pemerintah itu juga sudah ngasih untuk pelatihan untuk mengawetkan, dan mungkin nanti jadah tempe itu tetap eksis di Kaliurang dan Kaliurang tetap ramai seperti itu. Layak dijadikan oleh-oleh bahkan sampai ke luar negeri. Iya. Kami pernah bawa Mas Neno anak kami Yang kan mana dibawa. nanti kita ke Illinois, Urbana, bawa ini lagi. Pasti bawa. Mbah Care. Mbak Care memang jempol. Oke.